Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah dasar manajemen pendidikan dari dosen pengampu Pak Nasib Dual Mangaul MPD. Soal yang pertama yaitu, apakah yang maksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen adalah disiplin yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya, baik manusia, finansial maupun material, untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu berarti pendekatan yang sistematis dan struktur terhadap pengelolaan. Karakteristiknya yaitu berdasarkan penelitian dan analisis akademis, menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena manajerial, mempelajari hubungan sebab akibat antara berbagai elemen. Contohnya seperti studi tentang motivasi karyawan, teori manajemen kualitas, analisis SWOT. Yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merujuk pada keterampilan praktis dan kreatif dalam mengelola organisasi atau bisnis. Ini melibatkan intuisi, pengalaman, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis atau ilmiah. Karakteristiknya yaitu berfokus pada aplikasi praktis dari pengetahuan manajerial, mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi manajer, melibatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur atau tidak dapat diprediksi. Contohnya seperti negosiasi kontrak, membangun hubungan kerja yang baik, mengelola konflik, dan memimpin perubahan organisasi. Soal yang kedua yaitu bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Agar organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu visi dan misi yang jelas. Sekolah harus memiliki visi yang jelas yang mencerminkan tujuan pendidikan mereka. Ini membantu dalam merumuskan tujuan strategis dan memastikan semua kegiatan sejalan dengan arah tersebut. Yang kedua yaitu kurikulum yang kuat. Kurikulum yang relevan dan up to date sangat penting untuk memastikan siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Yang ketiga yaitu tenaga pengajar dan kompeten. Guru dan staf pengajar harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang mereka. Yang keempat yaitu fasilitas yang memadai. Sekolah memerlukan fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Yang selanjutnya itu manajemen yang efektif. Manajemen sekolah yang efektif melibatkan perencanaan yang baik, pengorganisasian sumber daya, dan pengawasan yang ketat terhadap operasional sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pendanaan yang cukup. Dukungan keuangan yang cukup dari pemerintah, donor, dan komunitas sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional sekolah. Yang selanjutnya adalah pengguna interaksi teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan komputer, internet, dan perangkat digital lainnya dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya adalah evaluasi dan akreditasi. Evaluasi terhadap program dan kegiatan sekolah penting untuk memastikan standar pendidikan terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan siswa. Perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental siswa sangat penting. Program kesehatan, konseling, dan kegiatan olahraga dapat membantu mengembangkan siswa secara holistik. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen memiliki beberapa perbedaan mendasar yang mencerminkan pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu fokus nilai. Manajemen pendidikan fokus utamanya adalah pada pengembangan kurikulum, strategi pengajaran, evaluasi siswa, dan pengelolaan sumber daya secara umum. Manajemen pendidikan Kristen yaitu selain aspek-aspek pendidikan umum, fokusnya juga mencakup pengembangan karakter dan nilai Kristen. Tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu berkontribusi secara efektif dan masyarakat mencapai kesuksesan akademis. Manajemen pendidikan Kristen yaitu tujuannya tidak hanya mencakup kesuksesan akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Kristen. Pendekatan kurikulum. Manajemen pendidikan. Kurikulum dirancang untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan seringkali berfokus pada mata pelajaran yang spesifik dan terukur. Manajemen pendidikan Kristen. Kurikulum mencakup mata pelajaran umum serta studi agama yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan aplikasi nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari.
Soal yang selanjutnya adalah gambarlah sebuah struktur organisasi sebuah sekolah dan berikan penjelasan terkait gambar tersebut. Deskripsi struktur organisasi sekolah yang umum, meskipun tidak dapat memaparkan gambarnya, yaitu yang pertama itu tingkat pertama adalah kepala sekolah atau prinsipal, posisi tertinggi dalam struktur organisasi sekolah, bertanggung jawab atas keseluruhan operasi sekolah termasuk implementasi kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan standar pendidikan. Wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan manajerial, bisa menjadi pengganti kepala sekolah jika diperlukan. Deputi kepala sekolah memimpin beberapa departemen atau bidang tertentu seperti akademik, keuangan, sumber daya, dan manusia, membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sekolah. Kepala bidang bertanggung jawab atas satu atau lebih departemen seperti matematika, bahasa atau keuangan, mengawasi guru-guru di bidang masing-masing dan mengembangkan kurikulum serta metode pengajaran. Yang selanjutnya adalah guru yang mengajar siswa di kelas sesuai dengan mata pelajaran yang ditentukan, mengembangkan materi pembelajaran dan menggunakan metode pedagogis yang efektif. Asisten guru membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, mengurus administrasi kelas, dan mendukung siswa dalam belajar. Staf administrasi melaksanakan tugas-tugas administratif seperti pencatatan, pengarsipan, dan komunikasi, mendukung operasional sehari-hari sekolah. Staf keuangan mengelola anggaran sekolah termasuk pembukuan, dan pelaporan keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pengadaan barang. Staf sumber daya manusia mengurus rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf, menangani masalah karyawan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Konselor sekolah memberikan bimbingan kepada siswa dalam hal akademis, karir, dan masalah pribadi, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Staf pemeliharaan bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan fasilitas sekolah, mengurus kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Soal yang selanjutnya adalah jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Henry Fayol itu adalah seorang insinyur dan teoretikus manajemen Prancis. Mengembangkan 4 prinsip manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk sekolah. Berikut adalah penjelasan bagaimana masing-masing prinsip tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu dividi et impera atau pembagian kerja. Sekolah dapat membagi tugas-tugas administratif dan akademis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menugaskan kepala individu atau tim tertentu. Yang kedua adalah komando atau authority. Kepala sekolah memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan penting, tetapi otoritas ini harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan kebijakan sekolah. Yang ketiga adalah disiplin atau disiplin. Sekolah menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk menjaga ketertiban dan disiplin siswa. Yang selanjutnya adalah kesatuan atau unity of command. Setiap anggota staf hanya menerima perintah dari satu atasan untuk menghindari kebingungan dan konflik. Yang kelima adalah kesatuan arah atau unity of direction. Semua kegiatan sekolah dengan tujuan dan visi sekolah. Yang keenam adalah subordinasi atau subordination. Staf dan siswa tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah atau pemimpin lainnya harus diikuti oleh semua pihak. Yang ketujuh adalah ketertiban atau order. Sekolah menjaga ketertiban fisik dan administratif. Ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya dikelola dengan baik untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan semua pengguna. Yang kedelapan adalah kesekuritan atau security. Lingkungan sekolah harus aman dan bebas dari ancaman. Kepatuhan atau obedience. Siswa dan staf diharapkan mematuhi aturan dan kebijakan sekolah. Kerjasama atau cooperation. Sekolah mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua dan komunitas. Yang ke-11 adalah kompensasi atau compensation. Sekolah memberikan insentif dan penghargaan kepada staf dan siswa menunjukkan kinerja baik atau mencapai prestasi tertentu. Yang ke-12 adalah pengembangan staf atau concession of staff. Sekolah menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi stafnya. Yang
13 adalah pengendalian atau kontrol. Sekolah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja akademis dan non-akademis siswa. Yang terakhir atau yang ke-14 adalah keadilan atau justice. Sekolah menerapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Setiap siswa diperlakukan dengan hormat dan martabat, serta diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Soal yang selanjutnya adalah jelaskan perbedaan 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan ada 3 level sektor atau kajian umumnya diakui: sektor publik, sektor swasta, sektor nirlaba. Masing-masing sektor memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan ketiga level sektor. Yang pertama yaitu sektor publik. Karakteristiknya yaitu sektor ini mencakup institusi pendidikan yang dibiayai donasikan oleh pemerintah. Ini termasuk sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi negeri. Tujuan utamanya yaitu sektor publik adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pengelolaannya itu pengelolaan sektor publik biasanya berpusat pada pemerintahan pusat atau daerah. Yang kedua itu adalah sektor swasta. Karakteristiknya itu sektor ini terdiri dari institusi pendidikan yang dikelola oleh entitas swasta seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi swasta. Tujuannya yaitu untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan fokus pada keunggulan akademis dan pengembangan karakter siswa. Pengelolaannya yaitu pengelolaan sektor swasta lebih berfokus pada keberlanjutan finansial dan pencapaian hasil akademis yang tinggi. Yang ketiga yaitu sektor nirlaba. Karakteristiknya yaitu sektor ini mencakup institusi pendidikan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Tujuannya yaitu untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi komunitas tertentu, seringkali dengan fokus pada pendidikan kualitatif dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya yaitu pengelolaan sektor nirlaba biasanya lebih kolaboratif dan berbasis komunitas. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Dalam manajemen pendidikan terhadap berbagai model manajemen dan kepemimpinan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi institusi pendidikan. Berikut adalah 4 model manajemen pendidikan beserta model kepemimpinan yang berkaitan dengan masing-masing model tersebut. Yang pertama yaitu model manajemen tradisional, kepemimpinan otoriter atau demokratis, deskripsi. Model ini cenderung hierarkis dengan struktur yang jelas dan berpusat. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh pimpinan tertinggi dengan sedikit partisipasi dari bawahan. Kepemimpinan otoriter lebih sesuai dengan model ini karena fokus pada kepatuhan disiplin. Yang kedua yaitu model manajemen partisipatif, kepemimpinan demokratis, model deskripsi. Model ini menekankan keterlibatan semua anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Kepemimpinan demokratis yang mendukung partisipasi aktif dari semua pihak relevan. Yang ketiga yaitu model manajemen transformasional, kepemimpinan yang transformasional. Deskripsinya yaitu model ini berfokus pada perubahan dan inovasi. Pemimpin bertindak sebagai pendorong perubahan yang menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai visi bersama. Kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan memimpin perubahan sesuai dengan visi organisasi. Yang terakhir yaitu model manajemen sistematis, kepemimpinan sistematis. Deskripsi model ini melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Fokusnya adalah pada keseimbangan dan interdependensi antar bagian organisasi. Kepemimpinan sistematik yang memahami dan mengelola interaksi antar bagian organisasi untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Setiap model manajemen pendidikan memiliki pendekatan kepemimpinan yang sesuai untuk mendukung implementasinya. Pemilihan model dan gaya kepemimpinan yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari institusi pendidikan tersebut. Terima kasih dan terima kasih. Salam.